Episode Somprar, Sowan Tempat Sakral, Merinding Horse. Kalau di sini kan ada yang kayak kalau dewe nggih. Ini gua ada kelihatan apa macan putih di situ ya. Di sebelah mana Pak? Mungkin boleh. Di sebelah situ lah. Ya. Ketemu mimpi itu pasti. Pernah. Ya, pernah. Sosoknya seperti apa Pak? Yang mungkin bisa orangnya itu tinggi, pakai kebaya, selendangan gitu. Wah, umurnya itu sekitar ya lebih lah. 100 tahunan. Iya, 100 tahunan itu. Tinggi. Kalau nggak ada itu, pasti yang hajatan itu kesurupan. Ya, ngomel-ngomel gitu, Marah lah. marah. Ya, itu marah. Nah, dulu pernah tahun 94 itu ada banjir bandang, tapi bundanya ndak apa-apa. Dari banyaknya tempat keramat di tanah Majapahit Mojokerto, namun masih banyak lokasi sakral yang belum banyak orang tahu. Salah satunya adalah punden keramat Mbah Marto yang ada di Dusul, Sumberjati ini. Hal mungkin karena letaknya berada di sebuah dusun yang cukup jauh dari kota Mojokerto. Padahal punden keramat ini memiliki banyak sekali cerita di luar nalar yang cukup membuat merinding atau penasaran, terutama bagi kalangan pelaku dunia spiritual dan supranatural, baik dari daerah Mojokerto maupun dari luar daerah. Seperti halnya tim Merinding Horse yang sengaja datang langsung ke lokasi untuk mendengar langsung kesaksian dari penjaga makam atau kuncen punden Mbah Marto ini. Seperti cerita tentang keberadaan sosok gaib penjaga punden yang konon berwujud macan putih, serta cerita mistis tentang beberapa fenomena seperti kerasukan yang menimpa warga setempat jika saat ada sebuah hajatan, namun mereka tidak meletakkan sesaji di punden itu, maka bisa dipastikan salah satu dari pemilik acara akan mengalami kerasukan secara tiba-tiba. Dan tidak hanya itu, bahkan ada juga cerita aneh yang terjadi di punden keramat itu. Saat sebuah bencana alam menimpa dusun Sumberjati di tahun 1994 silam, yang dimana saat itu bencana banjir bandang menerjang dan menenggelamkan beberapa rumah warga serta kantor Balai Desa Sumberjati. Namun anehnya, makam keramat yang lokasinya berada tepat di sebelah kantor balai desa saat itu sama sekali tidak mengalami kerusakan apapun. Seolah ada sebuah energi atau kekuatan yang melindungi makam keramat Mbah Marto. Nah, benarkah semua cerita tersebut? Apakah benar ada sosok gaib macan putih yang menjaganya? Dan siapakah sebenarnya sosok Mbah Marto ini? Mari kita simak bersama kesaksian dari penjaga makam atau kuncen makam keramat Mbah Marto, Desa Sumberjati, Mojokerto.
bersama kami Merinding Horrors dalam episode Somprar Sowan Tempat Sakral berikut ini. Dengan bapak siapa? Pak Jamali, Berapa Pak? saya keturunan yang pertama Pertama dari orang tua. orang tua. Ini di Desa Sumberjati, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Sekarang yang mungkin di belakang sampean gitu. Nggih. Itu mungkin bisa diceritakan itu apa? Itu di belakang saya itu makamnya Mbah Merto sama Mbok Murinten yang dulunya yang Bapak Desa Sumberjati ini. Nggih, napa? Ruwah desa itu pasti di sini datang ke sini bawa sesajen itulah, pasti ada wayang kulit itu. Tujuannya buat apa Pak? Tujuannya biasanya itu warga itu minta kayak penyakit, hama apa, petani itu nggak ada. Oke, kalau jaga itu pengalaman saya kalau Yang bisa dibilang mungkin mistis menurut pengalaman sampean sendiri. Kira pengalaman apa aja? kalau di sini kan ada yang kayak pulau dewe nggih. Iya. Ini gua ada kelihatan apa macan putih itu. Ya, Di sebelah mana Pak? Mungkin boleh. di sebelah situ lah. Ya, Berarti sosok macan putih ya. yang dipercaya menjaga. Pundan ini. Untuk sosok beliau sendiri yang ada di belakang, pernah nggak sih mengalami sendiri atau ketemu? Kalau ketemu mimpi itu pasti. Pernah. Ya, pernah. Sosoknya seperti apa Pak? Yang mungkin bisa Orangnya itu digambarkan. tuh tinggi, pakai kebaya, selendangan gitu. Perempuan. Ya, perempuan. Mungkin sekitaran berapa Pak? Wah, umurnya itu sekitar ya lebih lah. 100 tahunan. Ya, 100 tahunan itu. Tinggi. Tinggi. Tingginya berapa? Berapa? Ya, kurang lebih 2 meter lah. Nah, untuk cerita-cerita yang berhubungan dengan hal gaib, misalnya yang dialami warga yang pernah sampai dengar yang cerita itu apa aja Pak? Oke, kalau warga dusun Sumberjati itu kalau hajatan pasti itu ada sesajennya di rumah itu kayak tadi. Oh, wajib. Ya, Apa- wajib. apa- Wajib ya. Wajib. Kalau nggak ada itu pasti yang hajatan itu kesurupan. Jadi misalnya di sini ada sebuah hajatan tapi tidak melakukan lagi, Iya, biasanya ada yang kesurupan itu wis pasti. pasti. Nah, saat kesurupan itu apa Pak yang terjadi? Si warga itu ngapain, ngomong apa? Ya, ngomel-ngomel gitu, Marah lah. marah. Ya, itu marah. Selain kita aktivitas biasa warga, kira-kira orang luar kalau kesini tuh biasanya ngapain? Kalau Akad. tirakat. Dulu pernah tahun 94 itu ada banjir bandang, tapi bundanya ndak apa-apa.
banjir bandang di tempat ini, air itu masuk semua, tapi nggak ada endut apa sama sekali itu di dalam sini. Nggak ada sampah gitu. Jadi yang kena malah Apa? Balai desa. posisi balai desa. Iya, di sebelah. Itu tahun 94 itu. Habis Pak. Ya habis, pintir semua, Tapi untuk makamnya bersih. bersih. Sekali Makamnya nggak berubah sama sekali, tidak rusak. Nah, cuma balai desanya di sebelah malah hilang. Sebelum kejadian banjir bandang, apakah Bapak ataupun warga ada sempat dikasih mimpi? Ya dikasih mimpi itu sekitar kurang 1 minggu lah gitu, disuruh hati-hati. Desanya itu disuruh hati-hati. Jadi Warga setelah itu baru kejadian. baru kejadian. Dulu pernah ada batu kecil-kecil itu 3. Saya bawa pulang, saya nggak enak, saya kembalikan di sini. Batunya itu bentuknya seberapa besar, Pak? Kecil, cuma besar telur lah, telur apa, Iya. puyuh, Berwarna. berwarna Tiga-tiga warnanya sama. sama, cuma kecil besar gitu. Ini pohon jambu kelampok. Saya dari kecil ya segini nih besarnya. Jadi pas banjir bandang Masih aman dia, nggak Aman. ada rubuh. enggak ada. Harusnya kan kantong kayu-kayu. Iya, aman. Pohon ada pusaka seperti apa, tombak itu mancap di bentuknya gaib. bentuknya gaib, baru hilang sendiri. Petani itu ada hama tikus, ada walang, itu pasti puncaknya ke sini. Ada wabah, penyakit itu. Selain cerita mistis tentang makam keramat Mbah Marto, Pak Jamali juga menuturkan ada sebuah hutan angker yang terletak tidak jauh dari lokasi Punden Keramat. Menurut Bapak Jamali, hutan angker ini juga banyak menyimpan cerita mistis yang juga diyakini oleh warga dusun Sumberjati. Salah satunya adalah cerita mistis tentang keberadaan sosok gaib berwujud kijang yang dipercaya sebagai pemunggu hutan angker tersebut. Tidak hanya itu, Pak Jamali juga menceritakan bahwa konon di malam-malam tertentu, kijang gaib tersebut mengeluarkan suara yang dipercaya sebagai tanda akan adanya salah satu warga dusun yang akan meninggal dunia. Konon di malam Jumat lagi, kerap juga terdengar suara gamelan yang berasal dari dalam hutan. Nah, bagaimanakah cerita lengkap tentang fenomena hutan angker tersebut? Mari kembali kita simak cerita dari Bapak Jamali yang ternyata juga pernah mengalami cerita mistis di hutan tersebut. Tetap bersama kami, Merinding Horse. Nggak jauh dari sini ya Pak. Ya, Ada satu hutan gitu. ya, Hutan apa itu? itu hutan, namanya hutan Gelodakan. Dulunya itu ada apa ya? Ada gamelannya, ya gembelondang gitu lah bunyinya, itu kayak gamelan gitu loh. Tapi memang bunyinya di malam-malam tertentu. Di malam-malam tertentu. Biasanya itu malam Jumat Legi lah.
Ada kijang, bunyi kijang itu kalau ada bunyi kijang di alas ledakan itu pasti warga ada yang meninggal. Pasti ikut tanda-tanda. Oh, jadi bunyi kijangnya itu 3 kali di waktu hari apa, siang, pagi? malam, waktu malam. Dan itu didengar sama warga sih. Iya, dengar. Jarak dari sini hutan jauh, Pak? Ya 500 meteran. 500 meter dari sini. Iya, Jadi kedengaran. Kedengar. suara kijang. kijang. Pasti 3 kali bunyinya. Untuk kijangnya sendiri apakah ada yang pernah nemuin? Kalau nemuin sih nggak pernah, Mas. Cuma kalau masuk situ sudah hilang. Kelihatan masuk di area ledakan itu hilang. Waktu itu saya ke wilayah ledakan itu mau nembak, tiba-tiba saya tembak itu batu, Yang hilang. Bapak lihat itu apa lagi? Kijang, Pas Bapak tembak, batu. Berarti sifat kijangnya gaib. Gaib, berubah-ubah. Munculnya kecil, mau ditembak munculnya besar. Nah demikianlah cerita tentang Punden Keramat dan Hutan Angker, Dusun Sumberjati, Mojokerto. Yang merinding horror dapat berikan untuk kalian. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Serta menambah wawasan tentang keberadaan beberapa situs sakral dan keramat yang ada di bumi Nusantara ini. Nantikan liputan kami berikutnya. Bagi kalian yang memiliki info seputar tempat keramat dan sakral, silakan tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram kami. Salam dari kami, Merinding Horrors. Rasakan sensasi merinding yang sesungguhnya hanya di Merinding Horrors.